Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu kaum muslimah yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita pada 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari buah karya Al-Ustadz Said Yai Ardiansyah Hafizahullahu Ta'ala. Dan sekarang ibu-ibu kita masuk ke hadis yang ke-57 ya. Yang diberi judul oleh penulis adalah larangan menjadi kuburan atau larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك في الموطأ وأحمد. Yang artinya, ibu-ibu rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku seperti berhala." Perhatikan ibu-ibu, ini doanya Nabi Muhammad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku seperti berhala. Semoga Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid atau tempat sujud. Ya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumallahu taala. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, kita mengambil penjelasan dari hadis ini. Penulis di sini mengatakan yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat takut apabila umatnya melakukan perbuatan syirik sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Apabila ada seorang nabi atau ada orang soleh meninggal, maka para pengikut nabi atau orang soleh tersebut membangun kuburan, meninggikan dan menghiasinya, sehingga lambat laun kuburan tersebut dijadikan sebagai tempat khusus untuk beribadah. Ya, jadi nah ibu-ibu ya, ketakutan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hadis ini adalah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kuburan beliau itu tidak dijadikan wasanan berhala. Ya. Lalu yang kedua, mereka menjadikan kuburan Nabi dan orang soleh sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, yaitu tawassul. Tawassul itu ada dua ibu-ibu, ada tawassul sunnah, tawassul syar'i, dan yang kedua itu tawassul syirik. Ya, kalau kita tawassul sama orang yang udah meninggal, itu jatuhnya tawassul syirik, itu nggak boleh. Ya. Atau, kata penulis, kita lanjutkan, atau bahkan ada yang meminta langsung kepada penghuni kubur tersebut. Jadi datang ke kuburan, minta di samping kuburannya. Dan ini adalah perbuatan syirik yang harus dijauhi. Dan ini syiriknya adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Ya. Dan syirik ini ibu-ibu harus kita taubati. Ya, syirik ini harus kita taubati. Nggak boleh kita merasa aman dari syirik apapun itu ya, baik syirik besar atau syirik kecil. Ya. Tapi kalau syirik besar, konsekuensinya ibu-ibu kalau kita nggak taubati, maka nasib kita di akhirat nanti berbahaya. Konsekuensinya adalah kalau ada orang wafat dalam keadaan melakukan dosa syirik besar, maka dia akan tinggal di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Ya, begitu.
Lalu yang ketiga, agar kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijadikan seperti berhala. Maka beliau pun berdoa kepada Allah dan mendoakan agar Allah melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Dan ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah doa ini pun, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kita bisa lihat sekarang ya, di Masjidin Nabawi ya, begitu ketat penjagaannya ya. Apabila kita di Raudhah pun ya, mungkin ibu-ibu yang sudah punya dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji dan umrah, waktu kita masuk ke Raudhah itu ada orang-orang, ada askar yang menjaga di sekitar kuburan Nabi. Kalau kita doa menghadap kuburan Nabi, menyengajakan diri kita berdoa menghadap kuburan Nabi, langsung ditegur, ya, begitu. Atau bahkan hanya sekedar lewat di depan kuburan Nabi, ya, mereka itu apa? Mengingatkan, ya, syirik, 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 nggak boleh, begitu, ya, seperti itu. Ya, ini memang bentuk perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dijadikan berhala. Dan kita bersyukur ibu-ibu ya, pemerintahan Arab Saudi ya begitu sangat ketat dalam masalah urusan syirik ini. Coba bayangkan kalau misalkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijaga, ya gimana? Ya pasti mereka itu akan mendatangi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mendatangi kuburan-kuburan orang soleh. Dan ibu-ibu rahimakumullah, perlu diketahui bahwa ya dosa syirik yang terjadi di dunia ini adalah ketika di zaman atau sebelum zamannya diutus Nabi Nuh alaihi salam. Ya, di mana sebelum Nabi Nuh alaihi salam itu diutus ada 5 orang soleh yang hidup di zaman tersebut. Ya. Dan ketika orang soleh ini meninggal, maka murid-muridnya itu dibisikin oleh syaitan agar bikin monumen di atas kuburan mereka. Tujuannya adalah agar mereka itu mengingat guru-guru mereka. Jadi mereka itu semakin bersemangat ketika melihat monumen tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, bergantinya generasi, dan kebodohan menyebar luas, maka syaitan pun datang kepada generasi berikutnya, membisikkan kepada mereka, memberikan syubhat kepada mereka bahwa generasi sebelum mereka itu menyembah ya kuburan ini, ya, meminta kepada kuburan ini, meminta kepada monumen tersebut. Nah, itulah ibu-ibu rahimakumullah. Jadi, ya, kuburan itu bukan tempat ibadah. Dan juga sebagaimana hadis yang lain ibu-ibu rahimakumullah dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau wafat, perhatikan ibu-ibu. Biasanya kalau orang mau wafat itu wasiatnya kan penting ya kan ya. Maka beliau diriwayatkan menutupi wajahnya dengan bajunya. Ketika beliau merasakan sesak, maka beliau kembali membuka wajahnya beliau, kemudian beliau mengatakan, ya, la'anahullah 'alal yahudi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Maka Aisyah beliau mengatakan, beliau memberi peringatan agar jangan sampai mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui bahwa dirinya itu akan pergi selama-lamanya, yakni wafat, dengan sebab sakit yang beliau derita tersebut, yakni karena beliau diriwayatkan ibu-ibu wafat karena diracuni, dan efek racun itu masih ada di perang Khaybar.
Sehingga beliau merasa takut jika kuburannya nanti akan diagungkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat sebelum kita, yakni sebelum kaum muslimin. Maka beliau melaknat orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani sebagai isyarat bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang tercela. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari akidah yang benar. Ya, ibu-ibu coba lihat di sosial media atau di YouTube banyak kaum muslimin itu dibodoh-bodohi untuk datang ke kuburan, minta-minta sama wali, sama orang-orang soleh, sama kiai-kiai, ya, dengan alasan tawasulan, ya. Ibu-ibu rahimakumullah, ini adalah syirik besar, nggak boleh ibu-ibu ya. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, saya juga mengingatkan ya agar ya kalau misalkan kita ziarah ya harus diperhatikan adab-adab ziarah. Jangan sampai ada kejadian nih ibu-ibu, dan ini banyak. Kalau ada orang yang mau menikah, ada orang yang mau ujian, ya perguruan tinggi, mau safar ke luar negeri gitu ya, misalkan harus mencari nafkah di luar negeri gitu ya. Mereka datang ke kuburan orang tuanya, diajak ngobrol tuh bapak ibunya, ya, diajak ngobrol bapak ibunya. Ya bapak ibu, ini Fulan mau nikah, mohon ridhonya ya, mohon direstui ya. Nah, ini ya orang udah wafat diajak ngobrol. Ini keliru ibu-ibu rahimakumullah ya. Orang yang sudah wafat itu didoakan, ya bukan diajak ngobrol, dimintai restu atau minta didoakan. Nauzubillah, nggak boleh. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan ziarah ke kuburan bapak, ke kuburan ibu, dicek kuburannya rapi apa enggak, maksudnya itu kuburannya itu takutnya hilang atau bagaimana, rusak atau tidak, lalu kita doakan, ya udah setelah itu pulang, dan doakan juga kaum muslimin yang ada di sekitar situ, lalu kita pun mengingat kematian. Jadi ziarah kubur itu ibu-ibu rahimakumullah bukan kita minta sama ahli kubur, tetapi kita mendoakan mereka. Taib. Kemudian hadis yang ke-58, penulis di sini memberikan judul larangan menghina pemimpin. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghina pemimpin Allah di muka bumi ini, maka Allah akan menghinakannya. Ya. Nah, ibu-ibu, kita akan mengambil penjelasan hadis. Yang dijelaskan oleh penulis adalah yang pertama, pemimpin Allah, yakni sultan, ibu-ibu rahimakumullah, pemimpin secara umum, presiden, ya raja, ya, memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Di antara hak tersebut adalah kita tidak boleh menghinanya. Barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan membalas penghinaan tersebut. Nah, ini ya ibu ya, hati-hati kita ya melihat ada pemimpin ya, itu kita jangan menghinanya, apalagi menghinanya di depan umum. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk penghinaan kepada pemimpin sangat banyak sekali, kata penulis. Di antaranya, melecehkannya di hadapan orang lain, menyebut-nyebut kejelekannya, menyebarkan aibnya di media massa, dan lain-lain. Apalagi di zaman sekarang, ibu-ibu rahimakumullah ya. Banyak orang itu disibukkan dengan menjelek-jelekan pemimpin di sosial media. Ya. Ini tidak bagus. Kalau misalkan kita memang tidak suka dengan pemimpin tersebut, maka Rasulullah udah kasih solusinya. Allah dan Rasulullah
juga para sahabat ngasih solusinya. Solusinya apa? Doakan kebaikan untuk mereka. Ya, doakan kebaikan untuk mereka. Karena para salafus saleh, ibu rahimakumullah, mereka mengatakan kalau saya ini tahu punya doa yang langsung diijabah oleh Allah, saya akan doakan kebaikan untuk pemimpin. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya baik, insya Allah nanti rakyatnya pun akan baik. Begitu. Dan juga ibu-ibu, kita melihat pemimpin kita sekarang kok banyak sekali kezaliman yang dilakukan. Kita lihat diri kita sebagai rakyat. Ya, rakyatnya sekarang gimana nih? Ya, apakah rakyatnya juga suka berbuat zalim? Ya, suka berbuat kemaksiatan? Maka pemimpin, ibu-ibu rahimakumullah, dari model rakyat yang suka bikin kemaksiatan, suka berbuat kezaliman, suka mengambil hak sesama mereka, maka akan keluar dari tulang sulbi para rakyat ini pemimpin yang sejenis dengan mereka. Ya, begitu. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya kalau misalkan kita nggak suka dengan seorang pemimpin, kita tahan. Kita tahan lisan kita tahan jari jemari kita. Ya, ya, yang kita keluarkan adalah doa yang baik. Semoga Allah memperbaiki mereka, semoga Allah memberkahi usaha mereka, begitu. Ya, begitu. Adapun kalau misalkan ada pemimpin yang memang benar-benar zalim, maka kita boleh berdoa. Ya, berdoa, misalkan kita langsung mendapatkan kezaliman tersebut, ya, maka kita doakan, ya Allah, gantilah pemimpin kami dengan pemimpin yang baik. Begitu. Ya, istirahatkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang buruk. Boleh seperti itu. Ya. Ya, tapi jangan sampai kita ini menyebarkan aib mereka, ya, menjelek-jelekkan mereka, ya, begitu. Ini bukan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang ke-59. Penulis di sini mengatakan memberi judul dengan Taubat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya saya bertaubat, maksudnya sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Nah ibu-ibu ya, Rasulullah taubat ya setiap hari, ya 100 kali. Nah ini kita ambil penjelasan hadis. Yang pertama, manusia banyak melakukan kesalahan dan dosa setiap hari. Nah, ibu-ibu, ini kita nih suka melakukan dosa. Dan pasti kita bikin dosa setiap hari. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak, ibu-ibu. Karena Rasulullah mengatakan, kullu bani adamun khata'. Setiap bani Adam itu melakukan dosa dan salah. Itu udah pasti. Dan ini sebuah kepastian. Ya. Oleh karena itu, sudah seharusnya dia bertaubat kepada Allah yang maha penerima taubat. Dan taubat ini, ibu-ibu, kita lakukan tiap hari. Istighfar, taubat itu tiap hari, ibu-ibu. Bukan mau menjelang Ramadan saja, tidak. Ya, begitu. Karena apa, ibu-ibu? Kita ini nggak ada yang tahu. Umur kita tuh nggak ada yang tahu. Ya, jangan sampai kita ini terlena. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Tidak, ibu-ibu. Kita taubat tiap hari. Ya. Kita ini harus tahu diri, kita ini adalah hamba yang banyak salahnya, banyak dosanya. Allah udah begitu banyak kasih kenikmatan sama kita, tapi kita masih banyak mengingkari kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan. Maka sudah kewajiban kita untuk banyak istighfar, untuk banyak bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Makanya, ibu-ibu rahimakumullah, dalam zikir pagi petang itu kita disyariatkan
Untuk banyak ada istighfar dan taubat. Membaca istighfar dan taubat, entah itu di pagi hari 100 atau kita pilih di sore hari 100. Adapun istighfar secara mutlak ini dianjurkan. Maksudnya istighfar secara mutlak apa? Kita basahi lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 begitu. Dan ibu-ibu, kalau kita banyak istighfar, Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan bukakan pintu rezeki untuk kita. Dan rezeki itu bukan hanya berupa harta. Rezeki bisa jadi kesehatan, anak-anak keturunan yang soleh, dimudahkan berbagai macam urusannya, diselamatkan dari berbagai macam musibah. Ya, ibu-ibu, banyakin istighfar, banyakin taubat setiap hari. Ya, jangan banyak ngomong. Ya, ini ngomong ya boleh ya ibu-ibu ya, ngomong boleh, tapi jangan terlalu banyak ngomong. Ngomong yang seperlunya ya, yang bermanfaat ya, begitu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, penulis di sini mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari selalu beristighfar atau memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, padahal beliau adalah seorang nabi yang sudah jelas diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, orang yang lebih rendah dari beliau seperti kita, kata penulis, harus lebih banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Berarti ibu-ibu rahimakumullah, perbuatan Nabi ini adalah pelajaran untuk kita. Ya, ada dua hal yang Rasulullah tuh melakukannya secara langgeng, maksudnya tuh istimror, berkelanjutan. Yang pertama sholat malam. Sholat malam, Rasulullah pernah ditanya sama istri beliau Aisyah. Karena Rasulullah tuh sholat sampai kakinya bengkak. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya perihal tersebut, padahal beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, maka beliau mengatakan, wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, begitu. Nah ini, lalu yang kedua, istighfar. Beliau istighfar setiap hari. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Pelajarannya apa ibu-ibu? Dua amalan ini sangat penting untuk kita. Ya, dua amalan ini sangat penting untuk kita. Kalau kita nggak bisa melaksanakan sholat malam rutin tiap hari, kita banyakin istighfar, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, banyakin istighfar. Kenapa? Rasulullah ini seperti ngasih isyarat gitu loh ibu-ibu. Ya, ini saya aja nabi gitu loh. Saya ini aja nih Rasul, udah dijamin masuk surga. Tapi saya masih banyak istighfar. Nah, harusnya kalian, ya, wahai umatku, yang banyak salahnya, banyak dosanya, harusnya lebih banyak istighfar lagi. Ya, begitu ibu-ibu. Kalau kita jarang istighfar, ibu-ibu, ini kita yang saya khawatirkan, atau para ulama khawatirkan adalah nanti hati kita itu akan mengeras. Hati kita itu jadi nggak punya furqan, nggak punya pembeda. Kita ini melakukan dosa atau enggak. Hati kita udah nggak peka. Nah, ibu-ibu kan suka ngomong tuh sama suaminya, kamu mah nggak peka. Kalau ditanya makanan, mau makan apa? Terserah. Kok terserah? Kamu mah nggak peka. Nah, itu ya Bu ya. Nah, sekarang ibu-ibu tuh coba dicek. Hatinya peka nggak? Peka terhadap apa? Terhadap dosa. Tadi saya dosa nggak ya? Tadi gimana ya? Ini saya gimana ya? Gitu. Jadi harus banyakin istighfar. Untuk apa? Untuk senantiasa membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Ibu-ibu kan suka bercermin kan di rumah ya? Ya Bu ya, suka ngaca gitu kan ya. Kalau misalkan ya, ibu lihat ada noda di cermin, itu kira-kira ya cerminnya ibu biarkan atau ibu bersihkan? Pasti akan ibu bersihkan. Kenapa? Karena biar ibu-ibu ketika make upan, ketika skincarean, itu bisa dengan maksimal. Ya kan? Wah, ini nih kurang di sini, kurang di situ, begitu. Tapi kalau ada noda di cermin kita, maka apa?
itu akan mengganggu visual kita, dibersihkan. Nah, sama juga ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalkan kita sering istighfar itu kayak kita tuh sering bersihin cermin. Sering bersihin hati kita agar apa? Agar kita tahu tuh ya jerawat-jerawat atau flek-flek atau kerutan-kerutan yang ada di wajah kita. Dan dengan istighfar kita jadi tahu ya, kita bisa membedakan mana ini yang dosa, mana ini yang maksiat, mana ini yang pahala. Begitu ya. Lalu yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, penyebutan 100 kali pada hadis di atas bukanlah batasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beristighfar sebanyak itu. Tetapi penyebutan tersebut hanya untuk mewakili jumlah yang banyak. Karena di dalam bahasa Arab sering digunakan kata-kata 70, 100 atau kelipatannya untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Jadi bukan batasan ya, ibu-ibu ya. Bukan batasan. Kecuali memang yang ada dalilnya. Ayat zikir pagi petang tuh ibu-ibu. Itu kan namanya ada dalil. Ditentukan jumlahnya. Nah, kita zikir sebanyak itu. Adapun zikir selain yang kita lakukan di waktu yang bebas namanya istighfar secara mutlak atau zikir mutlak. Itu boleh. Berapapun itu kita ucapkan. Ya. Nah, zikir yang muqayyad ya, selain tadi zikir yang terikat dengan waktu dan tempat, selain tadi zikir pagi petang adalah setelah salam. Habis sholat tuh ibu-ibu. Kalau sholat fardu tapi habis salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah ini jangan ditambahin. Ditambahin astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, jangan ditambahin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambahin sampai 100. Ini nggak boleh, ibu-ibu. Itu namanya ya nambah-nambah. Nggak boleh ya. Karena udah istighfar itu udah muqayyad. Udah ditentukan jumlahnya oleh Rasulullah berdasarkan dalil 3 kali. Ya, adapun istighfar atau zikir mutlak itu boleh kita lakukan sebanyak apapun. Ya, begitu. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ya kita dianjurkan bertaubat. Lalu syarat taubat itu ada berapa sih? Ini saya mau tanya nih ibu-ibu yang hadir. Ada yang tahu nggak syarat taubat itu ada berapa ibu-ibu? Coba, siapa yang bisa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ibu. Izin menjawab, ada 3 Ustaz ya. Ada 3, Masya Allah. Apa tuh bu? 1, menyesali. Menyesali. Terus Bertekad untuk tidak melakukan lagi. bertekad untuk tidak melakukan lagi. Masya Allah. Yang ketiga? Yang ketiganya, sebentar Ustaz, apa ya? Menyesali, bertekad tidak melakukan lagi. Astagfirullah, lupa Ustaz. Lupa, alhamdulillah. Barakallahu fiik ibu. Bagus ya, udah bisa mencoba untuk menjawab, alhamdulillah. Ya, baik ibu-ibu. Ya, kalau yang punya alat tulis tolong dicatat ya. Syarat taubat, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu ada 4. Tadi ibu 3, nggak masalah ya. 3 juga termasuk dari 4. Kalau nggak ada 3, nggak mungkin ada 4 ibu-ibu ya. Ya, jadi 4. Yang pertama, an-nadem. An-nadem itu apa sih? Menyesali dosa kita tuh kita sesali. Jadi seseorang yang mau taubat itu harus merasakan penyesalan. Aduh, saya tuh nyesel banget. Ya, tadi udah bikin dosa nih sama Allah tuh. Ya Allah, saya nyesel banget. Nah, ini namanya an-nadem. Ya, an-nadem harus ada nih ibu-ibu. Rasa menyesal itu harus ada. Yang kedua, al-i'rad. Ya, ini berhenti dari dosa, berpaling dari dosa tersebut. Ya, kita tahu ini dosa langsung berhenti. Enggak, udah. Misalkan contoh nih Bu ya, contoh. Ada orang lagi ngerokok. Tiba-tiba lihat hadis, ya. Ya, lihat hadis, lihat ayat, lihat penjelasan ulama, dia tahu rokok haram. Langsung dia jatuh kena rokok tersebut.
Sebagaimana dulu para sahabat ketika di Madinah, ibu-ibu, ketika turun pengharaman khomer, itu langsung khomer itu ditumpahkan, langsung berhenti. Nah, ya. Lalu yang ketiga, ya, al-azm. Ini tekad yang kuat. Dia berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Allah untuk bertaubat, untuk berjanji nggak mau ngulangin lagi dosa tersebut. Ya, yang pertama tadi apa, ibu-ibu? Ini udah 3 nih. Yang pertama an-nadem, bagus. Yang kedua al-i'rab, atau berhenti dari dosa, berpaling dari dosa. Yang ketiga al-azm, tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa. Barakallahu fiki, ibu. Nah, yang keempat, ya Bu ya, ini mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Kalau dosa ini terkait dengan hak orang lain. Ya. Apa tuh hak orang-orang itu, ibu-ibu? Kehormatan, harta, darah, ya. Ini ibu-ibu ya. Kehormatan apa? Contoh, kita gibahin dia. Kita pernah gibahin orang. Gimana tuh taubatnya? Kata para ulama ada 2. Yang pertama, kita minta maaf langsung. Tapi kalau kita minta maaf malah mafsadatnya lebih besar, maka kita cukup bertaubat, dan sebagai kafaratnya, ibu-ibu, sebagai kafarat ini kata para ulama ya, kita puji dia. Kita puji orang yang pernah kita gibahi di majelis yang kita gibahi dia tersebut. Misalkan, ibu-ibu pernah makan bareng-bareng sama teman di tempat makan A. Nah, di situ ibu gibahin Ummu Fulan. Ibu Fulan digibahin tuh. Nah, ibu taubat. Besoknya lagi makan di situ, ibu puji-puji si ibu Fulan. Ya. Oh, ternyata ibu Fulan tuh gini. Dipuji. Ya, tapi jangan ada orangnya. Kalau ada orangnya kasihan, ya ibu-ibu ya. Dipuji di depan dia, wah itu berat sekali muji-muji orang di depan dia tuh, Bu. Ya, kasihan dia. Ya, begitu. Jadi kita puji dia. Terus apa lagi? Kita doakan kebaikan untuk dia. Ya, kita doakan kebaikan untuk orang yang pernah kita gibahi. Begitu. Ini untuk kehormatan. Ya, begitu. Atau aib. Nah, hati-hati nih ibu-ibu ya, bongkar aib. Nanti kita akan bahas nih, ada hadis tentang aib ya. Ya, ini juga ibu-ibu jangan suka ngumbar aib orang. Lalu tentang harta, misalkan kita pernah ngambil harta tersebut, maka kita harus kembalikan. Aduh Ustadz, itu udah kejadian bertahun-tahun yang lalu, saya udah nggak tahu orangnya kemana. Pernah nyolong, pernah ngambil mangga orang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya. Rambutan apa segala macam. Nah, ibu-ibu, gimana cara taubatnya? Kita sodakoh atas nama si orang tersebut. Ya. Ini ibu-ibu ada seorang ustadz, ini cerita ya. Dia pernah nemu HP. Ya, dulu waktu masih zaman mudanya, waktu belum jadi ustadz ya, masih muda. Ya. Nah, terus dia tuh sampai tuh dalil segala macam, dia belajar sampai ya, oh ternyata harus begini. Maka yang dia lakukan adalah dia sodako atas nominal HP yang pernah diambil. Padahal dia nggak nyuri, ibu-ibu. Dia cuma nemu barang tersebut, tapi ya qadarullah udah bertahun-tahun yang lalu ya kan. Begitu, maka dia sodakohkan ya untuk si Fulan. Begitu. Nah, ini cara taubat kita. Nah, kalau darah, ya itu tadi, kayak misalkan nyawa, ya itu tadi kisos, ibu-ibu rahimakumullah. Ya harus kisos. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah untuk hadis yang ke-59. Berikutnya, ibu-ibu, hadis yang ke-60, penulis di sini menyebutkan dengan judul keutamaan menyembunyikan aib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah akan menutupi aibnya di hari akhirat kelak atau di hari kiamat kelak. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, ibu-ibu, kita ambil penjelasan dari penulis. Yang pertama, suatu perbuatan baik pasti akan dibalas dengan perbuatan baik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menutupi aib atau kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi segala aibnya di hari kiamat. Ya. Ustadz, gimana sih cara nutupin aib orang itu? Yang dimaksudnya gimana sih? Contoh gini, ibu-ibu. Ada seseorang, kita kenal dia, ya. Dia melakukan kemaksiatan sendirian, ya Bu ya. Bukan di tengah keramaian, tidak. Dia ngumpet-ngumpet melakukan kemaksiatannya. Yang tahu cuma kita. Nah, itu harus kita tutup aibnya. Ya, kecuali ya ada momen-momennya, ada tempat-tempatnya. Ini kalau saya bahas nanti panjang ibu-ibu, ya. Tapi ini kita pelajari kaidah asalnya dulu. Asalnya itu aib dia harus ditutup. Kenapa? Karena dia melakukan dosa tersebut sendirian, bukan di tengah keramaian. Kita nggak boleh umbar aib dia. Ya, kemarin saya ngeliat si Pak Fulan ngerokok. Ya, padahal dia ngerokok di belakang rumahnya, ngumpet-ngumpet ya. Ternyata dia begini. Itu nggak boleh, ibu-ibu. Kemarin saya ngeliat Fulan masa makan pakai tangan kiri. Nah, misalkan begitu. Padahal dia melakukannya di tengah kesendirian. Nggak boleh kita sebarkan aibnya. Nah, ya. Ini contoh. Ya, ini hukum asalnya ya, ibu-ibu ya. Hukum asalnya. Atau misalkan ya ibu-ibu bertetangga dengan seseorang ya. Ya namanya rumah tangga ya kan pasti ada ribut gitu kan, ribut besar gitu. Kita karena satu tembok nih pepetan sama kita dengar ini suami istri berantem. Nah, ibu-ibu nyebarin tuh ke tetangga-tetangga yang lain. Semalam denger nggak tuh si Pak Anu, Bu Anu ribut loh. Perang dunia keempat, masya Allah. Ini nggak boleh ibu-ibu ya. Ini namanya membuka aib. Kemudian penulis yang kedua mengatakan pada hari kiamat seluruh amalan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak ataupun tidak akan ditunjukkan di hadapan Allah pada yaumul hisab, atau pada hari ditunjukkan semua amalan atau hari perhitungan. Seluruh apa yang ada di sekitar manusia, bahkan anggota tubuh manusia pun akan memberikan kesaksian atas apa yang dilakukan di dunia. Kulit kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, ibu-ibu, rambut kita itu akan menjadi saksi kita, menjadi saksi atas kita, atas perbuatan apa yang kita kerjakan. Ya, begitu. Yang ketiga, akan tetapi orang yang menutupi aib orang lain di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ibu-ibu ada hadis yang lain ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka. Jangan mencari-cari kekurangan-kekurangan mereka. Sebab barang siapa yang mencari kekurangan-kekurangan saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan mencari-cari kekurangannya. Barang siapa yang Allah mencari-cari kekurangannya, niscaya Allah akan membongkar aibnya dan mempermalukannya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Hadits ini sahih riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini ibu-ibu ya. Hendaknya kita hati-hati dalam membongkar aib. Ya, dan hendaknya kita juga berhati-hati dengan orang yang suka membuka aib atau membongkar aib orang lain kepada kita. Maka kemungkinan besar dia tuh bakal bongkar aib kita di hadapan orang lain. Nah, ibu-ibu, coba dicek circle kita masing-masing.
Ada nggak teman-teman ibu-ibu yang suka gibah, suka bongkar aib? Kalau ibu lagi duduk ya, lagi asik nih ngariung gitu ya, dari suaranya tadinya kencang tiba-tiba kecil 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 kecil, nah itu tanda tuh berarti ya, semakin semakin bisik-bisiknya semakin halus berarti semakin seru itu obrolan. Oh ya, ibu-ibu ya senyum-senyum sendiri nih kayaknya. Nah, kalau ada teman kita di circle kita yang begitu modelannya, hati-hati. Bisa jadi ini hari ini dia ngomongin teman kita nih, bisa jadi di hari yang lain, di tempat yang lain, dia ngomongin kita itu udah menjadi kemungkinan yang besar, ibu-ibu. Ya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, orang kalau suka gibah, berarti makanan favoritnya adalah bangkai, bukan bakso, ya, bukan mie ayam, ya, bukan seblak, bukan. Ya, kalau ada orang ibu-ibu suka gibah, suka bongkar aib, kalau ditanya ibu makanannya apa? Oh, saya makannya bakso sukanya. Seblak, cuangki, segala macam. Bukan. Tapi suka makan bangkai. Na'udzubillah. Ya. Nah, ibu-ibu ya. Jadi introspeksi untuk diri kita nih, hadits ini. Bukan untuk nembak orang lain. Introspeksi untuk kita, oh kemarin saya nggak bagus juga ya jadi temennya. Padahal kesalahan sedikit, tapi saya bongkar. Ya Allah, udahlah saya taubat. Saya nggak mau lagi bongkar aib. Masalahnya ibu-ibu nanti aib kita tuh bakal dibongkar. Ya, kita ini hidup di dunia udah berkeluarga, mungkin ibu-ibu semua di sini ya. Udah lama, mungkin udah beberapa dekade kita hidup. Dan pasti kita tuh ngalamin, punya pengalaman sendiri. Ada orang suka bongkar aib, ternyata Allah bongkar aibnya. Padahal aibnya itu dia simpen rapat-rapat di dalam rumahnya. Nah, tuh ibu-ibu. Hati-hati ya, jangan suka gibah, jangan suka bongkar aib orang lain. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-61 dan sepertinya ini adalah hadis yang terakhir pada perjumpaan kita. Penulis mengatakan di sini kasih sayang. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham, perhatikan ibu-ibu, man la yarham la yurham. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi, menyayangi, ya tidak menyayangi atau tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi, dia tidak akan disayangi. Masya Allah. Ya. Nah, di sini ibu kita ambil penjelasan hadis. Kata penulis yang pertama, suatu perbuatan akan dibalas dengan perbuatan yang setimpal. Al jaza'u min jinsil amal. Ya. Perbuatan itu, balasan itu tergantung dari perbuatan kita. Kalau kita berlaku baik, maka balasannya baik. Kalau kita berlaku buruk, maka balasannya pun akan buruk. Orang yang mengasihi orang lain, orang yang menyayangi orang lain, maka dia juga akan dikasihi atau disayangi oleh orang lain. Ibu-ibu sayang sama anak-anak ibu, sayang sama suami, sayang sama saudara, ya, memperhatikan mereka, maka mereka pun akan memperhatikan kita, akan menyayangi kita. Lalu yang kedua, Allah memiliki sifat pengasih, ya, dan menyukai orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Ya, orangnya penyayang, orangnya tuh hangat, gitu ya ibu-ibu ya. Oleh karena itu Allah memiliki nama Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman, yang berarti memiliki, yang berarti artinya adalah yang maha mengasihi, yang maha pengasih, ya, seluruh makhluknya. Dan Ar-Rahim, yang berarti yang maha mengasihi makhluk-makhluk yang dicintainya, ya, begitu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, Islam itu mengajarkan berkasih sayang tidak hanya kepada sesama manusia. Enggak. Tapi Islam itu mengajarkan kasih sayang itu kepada semua makhluk. Ini makhluk ya ibu-ibu ya. Makhluk itu apa aja sih? Binatang, tumbuh-tumbuhan, ya,
Begitu. Bukan hanya kepada manusia. Ada hadis ya ibu-ibu rahimakumullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang berjalan. Kemudian di tengah perjalanan tersebut ibu-ibu dia tuh kehausan. Karena ini hadisnya populer ya ibu-ibu ya. Dia wah udah sangat haus sekali. Kemudian dia melihat ada sumur. Terus dia turun tuh ke dalam sumur. Dan dia minum dari sumur tersebut. Dia turun, terus dia naik lagi. Nah, ketika dia naik, ibu-ibu, dia mendapati ada seekor anjing yang sedang kehausan. Ya. Kemudian, si laki-laki ini berkata, wah, ini anjing kehausan banget nih kayaknya nih. Sampai dia jilat-jilatin tanah, saking kehausannya. Maka si laki-laki tersebut dia turun lagi, dia buka sepatunya, ibu-ibu, dia isi sepatunya dengan air, dia gigit sepatunya dengan mulutnya, lalu dia naik ke atas dan dia kasih anjing tersebut minum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka para sahabat ketika mendengar Rasulullah berkata seperti itu, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Maka beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran. Tuh, ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Jadi ibu-ibu berbuat baik itu bukan kepada kucing oyen doang, kucing mujair, kucing sapi tidak. Ya, kan biasanya ibu-ibu suka kucing nih kan ya. Berbuat baik bukan sama kucing aja. Berbuat baik kepada burung-burung, ya. Ya hewan-hewan yang lain. Ustadz kalau tikus gimana? Oh kalau tikus beda, jangan dipelihara ibu-ibu ya. Tikus harus dimusnahkan karena memang ada binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Tikus, cicak ya. Begitu. Ustadz semut dipelihara boleh? Oh, semut bukan peliharaan ibu-ibu ya. Ya, oh kalau gitu kita berbagi makanan sama semut Ustadz. Enggak gitu juga. Kalau semut itu mengganggu, maka kita boleh mengusirnya. Ya, begitu. Ya, bukan berarti kalau ada binatang perusak itu ibu-ibu ya kita biarin, tidak. Ya, kita usir dari rumah kita. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, selain kepada binatang, Islam juga mengajarkan untuk berkasih sayang kepada tumbuhan. Ya. Sebuah hadis dalam riwayat Muslim, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman tersebut berbuah, dimakan sama manusia, dimakan sama hewan, dimakan sama mungkin ya kelelawar lah, burung-burung lah, codot lah. Ya bahasa di kampung saya tuh Bu ya ada kayak kadal gitu ya, makanin buah-buahan namanya codot ya gitu. Ya, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat. Nah, gitu ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk apa? Untuk menanam tanaman, memelihara tanaman yang berbuah tentunya ataupun dia tidak berbuah ya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam ini datang dengan keadaan rahmatan lil alamin. Ya, membawa kasih sayang untuk seluruh makhluk di alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin perjumpaan kita sampai di sini dulu sampai hadis yang ke-61. Sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada ibu-ibu? Baik, jika tidak ada mungkin kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita simak dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambah ilmu kita dan semoga Allah menjadikan semua ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair ibu.